Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembawa acara. Pada saat hari ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Cece Enjang Kartiwa SPD MM. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah pembacaan kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae-nya dari Pak Cece Enjang Kartiwa, yaitu adalah nama Bapak Cece Enjang Kartiwa SPD MM, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya yaitu Sumedang 6 Juli 1978, statusnya yaitu guru PNS, kemudian agamanya tidak diragukan lagi yaitu Islam, kemudian alamatnya Dusun Cicelot RT 2 RW 2 Cisarua Sumedang, daerah Sentul ya Pak. Kemudian nomor HP-nya kalau belum ada yang nyatet 0857 21337621. Emailnya yaitu ccenjangkartiwa@gmail.com. Riwayat pendidikannya SD yaitu di SDN Tegal Sari, kemudian SMP di SMPN 3 Situraja, SMA-nya di SMA Negeri Situraja. Kemudian perguruan tingginya IKIP Siliwangi Bandung, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas 11 April Sumedang. Kemudian pengalaman organisasinya, beliau merupakan sekretaris MGMP Bahasa Inggris SMA SMK MA pada tahun 2006-2013. Kemudian wakil ketua MGMP Bahasa Inggris SMA atau MA pada tahun 2013 sampai 2022, dan sekretaris MGMP Bahasa Inggris SMA atau MA pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara hari ini dengan materi disiplin positif dan ruang kolaborasi yang akan disampaikan oleh Bapak Cece Enjang Kartiwa. Kepada Bapak Cece dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Tuhan Ilahi Robbi, sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa membersamai untuk bersama-sama bertolabul ilmi dalam kegiatan diseminasi di sekolah kita yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, merupakan sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi bisa berada di tengah ibu bapak sekalian, walaupun sebetulnya ini bukan dalam rangka menyampaikan materi, namun dalam rangka berbagi ilmu saja, sehingga judulnya adalah diseminasi, berbagi apa yang sudah dipelajari. Selawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Semantura Kaponcana. Ini bersama ulama pengacara musik bergaya aktif. Hari ini belajar bersama di acara diseminasi budaya positif. Terima kasih Bu Cantik atas ilmunya. Kan berbagi, Bu Cantik berbagi budaya positif. Ketika mengawali acara ada pantun, itulah budaya positif. Dan kita lanjutkan budaya yang sudah baik kita. Bapak, Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan, di kurikulum Merdeka bahasanya adalah salam dan bahagia. Diantarkan salam dan bahagia itu merupakan tujuan pendidikan sekarang, yaitu mewujudkan anak yang aman, nyaman, selamat, dan bahagia. Jadi Bapak, Ibu, guru, dan kita semuanya sekarang kita harus bisa mengantarkan mereka sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka aman, nyaman, dan bahagia berada di Semantura Kaponcana. Terima kasih tadi Ibu Wakasek Humas sudah mengantarkan sebetulnya mengenai apa yang akan disampaikan di diseminasi ini. Bagaimana ketika kita harus menghadapi berbagai karakter murid-murid kita dari 1.100 lebih yang berada di sekolah kita. Bapak, Ibu sekalian, mohon izin untuk berdiri sekali-kali. Karena kalau laki-laki tidak bisa berdiri, itu bukan laki-laki. Ya. Sebelum dilanjutkan, ada ice breaking. Mudah-mudahan Bapak, Ibu bisa menebak gambar ini. Kita latih dulu otak kita, Bu. Diasah dulu otak. Jawabannya apa ya? Ibu Dini, kejujuran katanya. Kejujuran. Kejujuran. Apakah betul, Bu? Pak, kejujuran. Betul. Bukan. Dan jurang tanpa Bukan. Yang betul itu kata orang Batak, kejujuran. Kalau di Sunda, keju. Ya, yang benar ini di Sumatera Utara saja, kejujuran. Terima kasih, Bu Dini. Dan ini adalah merupakan disiplin positif, merupakan kebajikan universal. Terima kasih. Ya, mohon maaf tidak ada hadiah karena tadi dikatakan oleh pembawa acara bahwa hadiah itu bukan cara yang terbaik ternyata untuk memotivasi intrinsik anak. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, Ibu Nunu tadi sudah berbicara. Kalau bahasa Sunda bilangnya naon. Naonnya apa ya? Silakan. Bapak, Ibu bisa ditemukan apa jawabannya. Ini tidak ada di internet karena hasil buatan sendiri. Makanya Ibu Dini juga pasti, oh ini nggak ada di internet, memang tidak ada. Silakan. Ini kaitannya dengan Pak Ajat. Pak Ajat guru fisika pasti tahu dengan tanda itu ya. tegang. Lebih 4 tahun. Ya. Silakan Bapak Ibu. Apakah ya Pak Haji silakan. Harus penuh energi hidup ini. Harus penuh energi. Terima kasih sudah mencoba. Ya. Meskipun belum tepat, terima kasih atas jawabannya. Belum. Bapak Ibu sekalian. Ibu
Humas energi positif belum Ibu, belum ya, Makan energi positif. belum. Kina silang Ya, tegal. ya. Inilah makanya kita boleh Bu, ketika kita membersamai anak-anak kita, kita bikin ice breaking dulu, biar dilatih. Ya. Membangun energi positif. Belum Bu, belum membangun energi positif dulu. Ya Ibu Nuno. Merajut energi positif juga belum Bu. Tidak apa-apa mencobanya. Baik, akan coba lebih diarahkan. Karena tujuan kita sebagai guru bersamai anak itu mencoba mengarahkan. Itu adalah seorang apa dalam keluarga itu. Yang dulu. Ingat, ini itu tidak ada Bu. Gitu ya. Dan itu kalau ibu lagi hajat, biasanya perlu itu tuh. Ya Bu Dede. Terima kasih. Ya. Iya. Jadi alhamdulillah. Guru BP semuanya ya. Budaya positif. Satu lagi karena kata Bapak Wakasih kurikulum, satu lagi boleh lah. Inilah. Silakan, ini pun tidak ada di internet, tidak ada. Hasil kreatif kata Pak Jajang kemarin, ini adalah asli original. Susunlah, tapi ini bahasa Inggris ya. Hanya suku katanya saja, huruf awalnya saja. Koncara. Akhirnya sudah ditemukan oleh Pak Dedi ya. Bisa dijelaskan itu kenapa koncara? Kenai Bisa dijelaskan ya. Pisau itu kan, iya itu kalau lagi kan itu orange itu Napoleon. Scott. Iya itu Rhinoceros. Jadi A-nya Sandi ya. luar biasa. Koncara. Gaya positif biar kita Mana-mana. Oke, ini sudah selesai Bu Nunung ya. Ya. Ya, kita lanjut. Ini Bapak Ibu boleh Ibu Bapak lakukan di kelas. Ketika membuat sebelum belajar, Ibu boleh menggunakan ini ke murid kita. Di slide boleh dibuat begini. Ya, kesepakatan belajar. Boleh, sama ibu di sini aja kalau kebetulan ibunya bapaknya biasa dengan PowerPoint dibuat begini, sepakat dulu deh gitu. Ini kita, jadi kita nggak usah lagi matanya melotot gitu ya, nggak usah, kita sampaikan aja ini. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian, biar nanti ibu bapak di kelasnya membersamai murid bisa dilakukan seperti itu. Daripada kita ganteng wae cicing gitu ya, daripada begitu. Karena ternyata mungkin siswa atau murid belum sepakat dengan kita. Harus deal dulu katanya gitu ya. Kalau udah deal, apapun yang akan terjadi pasti mereka sadari dari diri sendiri. Nah, kita lanjut. Tadi juga sudah disinggung-singgung oleh Ibu Wakasek Humas. Ada pertanyaan pemantik dari saya, Bu, Pak. Mohon dijawab. Dan ini kaitan saya dengan tugas kami dari tim kesiswaan. Tugas Ayah Dedi di bagian pembina OSIS. Tugas Pak Iman
Pak dan Muslim dan seluruh Bapak Ibu semuanya. Ini mohon untuk dijawab. Ya, yang pertama, hukuman push up dapat mendisiplinkan anak. Betul atau salah, Pak? Yakin salah? Mengapa itu salah? Kurang tepat. Karena kurang tepat. Kenapa itu salah? Karena tidak benar. Jawaban yang Tepat. tepat. Iya. Ya, push up. Jadi kalau ada bapak atau ibu guru yang mempush upkan murid di Semantura Kakoncara, berarti tidak tepat. Mohon menjadi bagian dari budaya positif sekolah kita, Bapak Ibu. Telat ke kelas, push up 10 menit karena kamu telat 10 menit 10 kali. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu tidak menyetujui itu. Yang kedua, nah ini nih pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Waktu dulu pernah kami lakukan. Ibu bapak tentu dulu masih ingat ketika kalau ada yang kesiangan, sebelum Ibu Chandri datang ke sini, sebelum Pak Ahmad Nurjajat datang ke sini, sebelum Pak Iman, Pak Asep dan lainnya datang ke sini, dulu pasti ditemukan ada murid kita yang mengambil sampah di sekitar lingkungan sekolah karena kesiangan. Betul Ibu Bapak? Betul ya? Nah, menurut Ibu Bapak, itu benar atau tidak? Benar. Benar? Benar. Benar atau tidak? Tepat atau tidak tepat? Pemberian hukuman dengan hal positif. Tepat. Silakan bersihkan kamu. Atau bahasa lain lagi ada kata Pak Ahmad Nurjajat, kamu kesiangan, baca Quran. Itu pernah saya lakukan, Ibu Bapak. Itu tepat atau tidak? Kurang. Tepat. Tepat atau tidak? Tidak. Betul atau salah? Betul. Tidak ada. Betul atau salah? Betul. Oke, betul atau salahnya kita akan simak penjelasannya nanti. Bapak Ibu, topik kita hari ini luar biasa, ada 6. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya. 6 kali 5 menit setengah jam. Aneh ya, 6 kali 5 menit setengah jam. Aneh itu Pak Asep. Itu di Indonesia begitu aneh. Berapa setengah jam? Padahal harusnya 30 menit. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi. Ini hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama. Insya Allah saya akan sharing, berbagi dengan ibu bapak sekalian, sehingga betul kata Ibu Nia tadi, supaya kita tidak salah melangkah, kita tidak salah bertindak. Ketika Ibu Wida dulu menghadapi luar biasa murid-muridnya di kelasnya, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Ibu Wida itu ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu ya Bu? Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dulu kita selalu menganggap bahwa kata disiplin itu, Pak Ustadz Ucup, pasti taat, patuh. Ya, betul ya? Betul ya?
apalagi Ibu Hajanti ber-PKN, di mana ada kata disiplin berarti itu menuju kepada taat atau patuh. Padahal ternyata Bapak Ibu semuanya, setelah dibuka kamusnya, ternyata kata disiplin itu tidak selalu merujuk kepada patuh, tapi belajar sebetulnya. Disiplin itu belajar itu ya. Jadi belajar untuk memperbaiki diri sendiri, begitulah bahasanya. Jadi kalau kita mendisiplinkan orang lain itu menurut ini itu kurang tepat. Disiplin yang sesungguhnya adalah bisa belajar memperbaiki diri kita sendiri. Kuncinya itu ternyata. Dulu kita selalu ingin kamu disiplin. Ternyata itu tidak akan berkepanjangan. Itu hanya sementara. Tetapi yang luar biasa adalah disiplin dengan makna belajar dari kesalahan kita, belajar untuk mengubah diri kita, menuntun diri kita, menuntun motivasi agar kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau dimaknai dari Latin, kita masukkan ke ajaran Islam, betullah kata Rasulullah dalam riwayat Al-Hakim disebutkan manusia itu harus lebih baik daripada hari ini atau hari sebelumnya. Itu rujukannya. Jadi disiplin itu ternyata orang-orang yang beruntung menurut bahasa teologi kita sebagai muslim. Begitu. Jadi celakalah orang-orang yang tidak disiplin kalau kita memahami intisari dari disiplin itu sendiri. Baik, nah kita berlanjut supaya kita nanti bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya Bapak Ibu sekalian. Terus terang pasti kita menjadi pelaku Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin merasakan menjadi guru yang pernah memberikan hukuman dan penghargaan, tapi mungkin belum ke arah restitusi. Kenapa? Karena ada perbedaan. Bisa Ibu lihat di diagram ini. Jadi kalau yang namanya menghukum, inilah yang akan terjadi. Memang dia itu berubah, tapi berubah bukan karena dirinya, karena orang lain, karena hukuman itu. Ini kalau bahasa lain, ini tidak orisinal. Memang berubah karena dihukum. Dia berubahnya karena dihukum. Kemudian kenapa tadi disebutkan penghargaan, reward itu ternyata kurang baik? Karena justru dia mau berubah itu karena menginginkan sesuatu. Saya akan berubah karena kata ibu wali kelas, kalau saya berubah hari ini, nanti nilai saya akan diperbaiki. Itu pun sama, ternyata bukan lahir dari sendirinya. Dia lihat hadiah, dia berubah. Dia lihat hukuman, ada berek, kata bahasa Sunda itu ya, ada push up, saya harus berubah. Tapi dirinya sendiri tidak berubah. Boneka hukuman, boneka penghargaan. Nah, yang lebih baik itu adalah restitusi alias disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau berbicara tentang disiplin positif, berbicara tentang restitusi. Jadi balik lagi ke fitrahnya, kata bahasa ajaran Islam itu. Seperti kita di kemarin hari Idul Fitri, begitu kan? Kembali lagi ke jalan yang benar.
Itulah disiplin positif atau restitusi. Jadi lahirnya dari diri sendiri, keluarnya langsung, oh iya saya harus berubah, saya memang salah, ya Allah maafkanlah saya, dan saya akan memperbaiki lagi. Taubatan nasuha, kata Ibu Ustadz ya, sudah memandang saya, ya betul Bu, itu taubatan nasuha. Jadi disiplin positif itu adalah lahir kembali untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena ini hak cipta, bukan hak pencipta ya. Kemungkinan ini karena secara online, mohon maaf tidak bisa diperlihatkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Kaitan dengan disiplin ya, Ibu Bapak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kunci merdeka itu. Jadi sama dengan menuju ke diri kita sendiri. Tadi Ibu Wakasek Kumas bilang ya, jadi sebetulnya ke diri kita sendiri. Bukan memerintah disiplin anak saja, tapi juga memerintah diri kita sendiri. Anak juga bisa memerintah dirinya sendiri untuk lebih baik. Bukan perintah Ibu Syahidah, kamu belajar yang baik ya nak. Bukan seperti itu Bu. Itu berarti motivasinya eksternal, tapi boleh kalau sebagai tadi ya, sebagai tadi ingalso sutulodo ingmadia bangun karso, itu bangun karso boleh, tetapi biarkan mereka merdeka dengan tentu saja bimbingan kita, karena tidak semudah itu. Apalagi situasi kondisi kita, keadaan zaman kita, sebagaimana kemarin oleh Pak Jajang disebutkan bahwa murid kita itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman sekarang berbeda, zaman HP, zaman games, Tinggal zaman WA, mesti menit dan alamnya juga sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya. Anak-anak males jalan, tidak seperti zaman dulu ke sekolah 100 meter saja pakai motor, gitu kan. Paradigma perubahan itu ada yang harus dipertimbangkan. Jadi kita harus pahami dulu. Saya masih ingat seorang yang berasal dari Cimarga waktu itu, luar biasa ya. Dari Cimarga jauh sekali, datang ke sini selalu tidak tepat waktu. Setelah ditanyai, ternyata kodrat alamnya setiap pulang Bapak Ibu sekalian, yaitu jalan kaki. Jalan kaki dari SMA Situraja ke Cimarga. Sampai Ibu NDD dulu sampai menangis. Benar kamu itu dari Cimarga, dari sekolah ke Cimarga berapa kilo Bu? Ya, karena tidak punya uang. Kemudian pulang dari sekolah dia itu narik, nyapit rumput punya itu disuruh orang Bu. Terus mencangkul di sawah orang, bukan di sawahnya sendiri. Sebegitu Bu. Kita langsung ngomong kan, kamu telat ke sekolah, kurang ajar, tidak tahu bahwa perjuangannya dia itu jalan dari Cimarga. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memahami kodrat alamnya, kodrat zamannya, begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan. Jadi restitusi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika anak sudah sadar, kembali ke dalam fitrahnya, menunjukkan perubahan, kembali lagi ke kelompoknya untuk lebih baik. Seperti kalau dalam kasus perikanan itu ditakar dulu, ya. Jadi ini ikannya itu berpenyakit, lalu diarahkan ke kolam yang lain untuk bisa
perbaiki. Setelah baik lagi, dikembalikan lagi ke kelompoknya. Namun bedanya, kalau itu ikan adalah hewan, kalau ini adalah murid adalah manusia. Jadi kita hantarkan dulu sampai dia yakin betul bisa memperbaiki, bisa mencari solusi atas masalahnya sendiri. Kadang-kadang kita ya Bapak Ibu sekalian suka bahagia ketika bisa memberikan solusi kepada anak. Coba bohonglah kalau tidak bahagia ya Bu Anis ya. Kamu nih sebaiknya begini. Kita selalu asik. Oh, tadi saya sudah membersamai anak, namanya itu Epi. Epi itu ada masalah, udah saya kasih tahu nih solusinya, dan dia nurut, dan alhamdulillah dia berubah. Menurut kita pasti bahagia, tapi ternyata bahagianya itu sementara, karena Epi kemudian berulah lagi. Kenapa Epi berulah lagi? Karena tadi bukan dari hasil motivasi dirinya sendiri, namanya motivasi intrinsik. Inilah yang harus kita coba gali Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma itu? Kami di kesiswaan mencoba untuk mengubah dari yang tadi hukuman tidak lagi. Ya, saya ubahlah ke hukuman. Tapi tadi ke arah seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, tidak akan dijelaskan satu persatu. Boleh Ibu Bapak lihat, inilah bagian dari ciri-ciri restitusi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan ya. Gitu. Jadi ini cara untuk membuat restitusi itu ada ciri-cirinya. Cara yang khusus, ciri yang khusus. Kata bahasa Sunda, cara kucarana ciri nu manggil. Ini ciri-cirinya. Yang luar biasa tadi yang disebutkan saya adalah bahwa restitusi fokus pada karakter pembenahannya Bapak Ibu sekalian, bukan pada tindakannya. Kemarin kami sempat melihat Bapak Muhammad Sabariman dan Pak Dedi langsung menindak siswa atau murid yang rambutnya panjang. Kalau menurut ilmu ini sebetulnya belum restitusi. Jadi restitusi itu tidak langsung tindakan, tapi ada dulu langkah-langkahnya sampai dia sadar. Kecuali kan kemarin ditanya Pak Iman, Pak Dedi, kenapa itu terjadi? Karena dia sadar katanya, dan sadar mau dicukur oleh kita. Ya udah, kalau masing-masing ada kesadaran dan murid itu memahami untuk melakukan perubahan, ya dipersilahkan. Hanya hati-hati ketika kita bertindak, saya lagi bukan mengubah tindakannya, tapi mengubah karakternya. Begitu Ibu Bapak sekalian ya. Nah, lanjutkan lagi. Mohon maaf, beberapa gambar ini tidak bisa keluar nih tampaknya. Mengapa ada keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau tadi itu kaitan dengan restitusi, sekarang keyakinan kelas. Kita temukan di kelas-kelas itu banyak hal yang menarik, yang kadang-kadang mengusik. Ketika Ibu Ain Cucu sedang mengajar, tiba-tiba ada yang tidur, atau ada yang berisik, ada gangguan lain sebagainya. Pasti kan terjadi, betul kan? Betul kan ya? Nah ini pasti terjadi. Bu Hajah ini lagi mengajar nih, tiba-tiba anak itu malah main game, HP-nya dipakai untuk
gitu. Itu pasti terjadi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tidak ada keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada, yang diyakini oleh kelasnya, yang disampaikan oleh mereka, bukan oleh kita. Contoh, di kelas 1243, namanya misalnya Jajang, langsung. Keyakinan kelas saya adalah saya atau kita tidak boleh berisik pada saat guru sedang mengajar. Dia tulis, Pak. Mereka yakini dulu, bukannya kita yang mengatur, begitu maksudnya. Silakan, jadi nanti ibu bapak bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Pelajar ibu keyakinannya mau apa? Boleh menggunakan HP jika disuruh oleh ibu. Simpan keyakinan kelasnya, ditempelkan atau diingat, ditulis oleh kita. Pelajaran bapak boleh buka kamus. Pelajaran bapak menerjemahkannya boleh menggunakan Google Translate. Mereka yang bicaranya bukan kita. Biasanya di kelas itu kita yang bicaranya, ya Bu ya. Wajah ini, tong gak gitu kan? Tong main HP. Nah itu bukan keyakinan kelas, itu keyakinan guru. Dan itu bakal terjadi lagi karena hanya motivasi eksternal. Kan disuruh guru aja. Harus yakinkan dulu murid kita di kelas. Nah, pelajaran Bapak sekarang, pelajaran matematika, bolehlah untuk menggunakan kalkulator. Tapi nanti setelah Bapak instruksikan. Itu tidak benar. Yang benar itu anak yang langsung ngomong, Pak, boleh kami menggunakan kalkulator? Silahkan, kalau itu sudah yakin. Boleh Pak, boleh. Silahkan. Kapan? Saat mengerjakan latihan. Boleh. Ditulis Bu oleh mereka. Jadi poin ya, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka, bagi mereka, bukan oleh guru. Bukan. Olahraga, pelajaran olahraga. Silakan, mereka punya keyakinan. Pelajaran fisika masuk di lab, itu Pak ya. Bagaimana keyakinan mereka? Tapi bukan peraturan kelas. Sekali lagi, peraturan kelas. Kan peraturan kelas tadi dibuatnya oleh produk sekolah. Jadi yang mengeluarkannya bukan murid. Di kurikulum Merdeka yang memiliki keyakinannya murid, karena kita harus berpihak pada murid. Kalau itu berpihak pada guru. Kata Ibu Hetty di lab kimia, kamu jangan menggunakan ini. Nah, itu bukan keyakinan kelas, tapi mereka yakini dulu. Oh, kalau menggunakan bahan kimia akan sangat berbahaya, sehingga kami tidak akan menggunakan sembarangan. Begitu. Itu mereka yakini dulu. Yakin. Jadi tanpa harus disuruh oleh kita, maksudnya begitu Bu, di kelas itu mereka sudah alami, gak akan mendekati bahan kimia itu karena sudah diyakini. Oh yakin ini kurang baik, begitu. Jadi marilah kita membangkitkan keyakinan murid kita di kelas, sehingga mereka itu tidak menyalahi perbuatan yang tidak baik ya. Karena keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Dan wali kelasnya kebetulan bukan manusia, itu waktu kemarin. Ternyata oh jadi begitu. Dia butuh kasih sayang. Kita kadang-kadang tidak sadar. Maaf ya, kemungkinan dia ibunya sudah meninggal. Ya, aja gitu. Kerjakan PR tidak, cara tidak. Kita malah marah. Apa yang dimaksud dengan senyawa? Kata Bu Hetty,
Diam aja dia. Jawab kamu. Diam aja. Kamu kan punya mulut untuk menjawab. Ibu nanya. Jawab dong. Aku nanya. Ibu nanya. Jawab begitu ya. Ternyata sebetulnya dia itu sedih karena ibunya meninggal dunia, bapaknya kawin lagi. Begitu. Ada loh kasusnya. Ada. Kayak kita ya. Oh iya, dia perlu perhatian, cinta, kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan. Jadi begini, dia itu pintar bahasa Inggrisnya. Grammar bagus, tata bahasanya bagus di kelas itu. Tapi saya sebagai guru bahasa Inggris jarang kasih kesempatan, jarang, gitu kan? Nah, padahal dia itu bagus sebetulnya, olahraganya bagus, polinya bagus. Pak Asep tidak pernah mengajak dia untuk poli. Dia mau serven nanti. Dia main dulu. Akhirnya gimana? Dia kan langsung gimana, weh? Papa. Terus ngomong bahasa Inggris gimana, gitu ya? Nyanyi gitu ya? Seni gimana, weh? Tidak tersalurkan, gitu kan? Maka ibu bapak sok lah asli kan? Nah, iya budak teh, mohon maaf pakai bahasa Indonesia karena di kamera. Jadi begini, kenapa ya dia bagus ulangannya? Padahal dia sehari-hari jarang ngomong, jarang praktek, diam saja. Tidak percaya? Udahlah nilainya 75 aja. Kenapa nilai 75? Padahal sebetulnya Bu dia itu luar biasa. Hanya biasa. Kalau di Indonesia katanya ada seperti air ya, diam-diam menghancurkan. Jadi dia itu mungkin pendiam, padahal punya kelebihan, tapi tidak memperlihatkan. Nah, kita banyak sekali kasusnya, kita sering menemukan hal ini, gitu, Bapak Ibu. Baik, karena waktu ya. Intinya ada 5 itu. Mohon kita juga butuh bantuan. Dari siapa? Ibu, bapak, guru BPBK. Ibu, bapak, guru wali kelas dari sekarang sudah bisa menghimpun data. Siapa yang orang tuanya begini begitu, seperti yang Pak Jajang sampaikan kemarin. Latar belakang ekonominya bagaimana, juga itu jadi panduan kita. Nilainya bagus nggak dulu? Lihat ibu, terutama yang kelas 10 di SMP-nya dia luar biasa di bidang apa? Seperti ada sekarang kata Ibu Chandri dan Pak Dedi itu namanya Yana. Yana dan Asep ya kalau nggak salah. Ada 2 orang. Yana. Ya. Yana itu luar biasa dalam hal jadi didata sama kita. Jangan sampai terjadilah keliru kronologi. Anak itu renangnya bagus, polinya bagus, menguasai ilmunya, tapi ketika diberikan penilaian di akhir tidak sesuai dengan yang dicita-citakannya. Padahal tujuannya aman dan sejahtera, selamat dan bahagia. Itu tujuannya. Mau bahagia bagaimana? Dia kori terbaik di Kecamatan Cisitu. Malah Pak Usup ya, Pak Ustadz Usup ini tidak pernah memberikan kesempatan dia untuk di kelasnya, di kegiatan sekolah dan sebagainya. Begitu. Banyak Bu di sini potensi-potensi yang bisa kita gali dari murid kita. Hanya kita tidak mau untuk menggalinya. Ini tugas kita semuanya. Bil khusus wali kelas tentunya, gitu ya, yang punya adik besar. Alhamdulillah. Kalau ini bisa, alhamdulillah. Kenapa yang lain tidak bisa ya? Ini jadi pertanyaan juga.
Nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang wajib kita kenali. Ini luar biasa, ini penting. Saat kita menangani masalah siswa, pasti kita pernah menjadi posisi keempat dan yang manajer jarang. Kemarin saya lihat Ibu Humas lagi ngobrol dengan siswi, sudah ngobrol tentang apa? Tentang 5 posisi kontrol dulu. Begini maksudnya, kita dalam mengatasi masalah siswa, masalah murid, pasti mengalami posisi ini. Dan tolonglah selamat tinggal posisi penghukum, selamat tinggal pembuat rasa bersalah, selamat tinggal posisi teman, selamat tinggal posisi pemantau. Saya belum mengerti. Baik, kita akan coba gali, kita mau kenal. Maksudnya, apabila kita menangani murid yang bermasalah dengan tadi, sudah kamu keluar pelajaran Bapak karena terlambat, jangan masuk pelajaran Bapak, push up. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Benar ya? Pernah ya Bu ya? Menggunakan HP, hadirkan si HP nah, bawa siap, sopan. Itu kan berarti kita posisinya sebagai penghukum. Nadanya keras, tegas, menghukum lagi. Dan semoga selamat tinggal nanti. Mari kita tidak lagi dengan posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, sering ini ibu-ibu biasanya, bapak-bapak juga sama. Anak itu kesiangan. Duh, kok kamu tidak kasihan ya sama ibu? Nanti gimana kalau ketahuan sama Pak Kepala? Coba bisa kamu bayangkan nggak bagaimana itu ketika Pak Kepala memarahi ibu karena ada siswanya yang kesiangan, atau sebagai wali kelas, kalau begini Bapak yang malu sama Pak Cece, gimana Gali kok bisa seperti itu kamu? Ya, nanti bagaimana yang akan terjadi? Pak Kepala sekolah datang nanti ke Bapak kan? Pak Kasek yang lain datang ke Bapak. Iya Pak, saya salah. Iya, kamu itu tega bener sama Bapak, sama wali kelas yang udah berjuang. Oh kamu begitu sih? Nah, ibu tidak sadar bahwa ternyata itu kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Tuhnya kekarunya ka ibu cekunung kumahang kita bakal yang terjadi Pak Kepala ke ibu. Kamu sering bolos saja terus belajar ibu, malu ibu kan? Cobalah itu rasa bersalah. Dia merasa bersalah. Oh iya, saya bersalah. Sepanjang hidupnya dalam pikirannya dia salah terus. Bagaimana posisi teman? Nah ini biasanya yang, mohon maaf ya, kadang-kadang sebagai guru kita harus bisa memposisikan terlalu jauh jangan, terlalu dekat jangan. Kenapa? Karena ini nanti kita akan menjadi posisi kontrol guru sebagai teman. Pelajaran Bapak masuk. Adik semuanya adanya apa? Bohong. Ya. Jadi berubahnya hanya kepada guru yang jadi temannya saja. Karena hari-hari kan apa gitu kan? Kan Bapak sudah menganggap kamu itu bukan siapa-siapa lagi. Ibu kan sudah menganggap kamu itu sebagai adik ibu. Apa yang terjadi nantinya, kita akan menjadi posisi kontrol guru sebagai teman. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, gitu ya, hati-hati. Jadi ini bukan kata saya, ini diseminasi hasil kemarin. Pak Cita juga jauh lebih
paham karena Pak Cita lebih dulu dari saya sendiri. Ya Pak Cita ya, betul ya? Itu sebagai teman. Jadi teman anggapannya. Oh, guru sekarang pelajarannya teman saya itu Mas Sohib masuk, gitu kan? Pas pelajaran selanjutnya, oh Ibu Imas, bukan saya, kantin lah. Gitu kan? Bukan teman saya. Kata Bu Imas, duh bagaimana tuh kalau kamu tidak masuk? Ibu kan nanti malu sama Pak Kepala Sekolah. Rasa bersalah. Jadi gimana posisinya? Atau pemantau? Nah ini kami kadang-kadang pemantau. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kamu tidak datang tepat waktu, silakan ulang lagi, karena aturannya seperti itu. Jadi ini orangnya aturan sekali, SOP. Daripada ditutup Ini bylaw sekali, aturan sekali, pokoknya SOP. Tiap kali SOP. Bapak SOP. Jadi lah Bapak SOP. Iya, ya diakui lah. Karena diakui, iya. Karena posisi kita memang pernah merasakan sebenarnya. Nah, yang terakhir yang dicita-citakan, mari Bapak Ibu, marilah kita untuk memposisikan diri kita ketika mengatasi masalah murid itu dengan sebagai manajer. Apa tadi yang restitusi begitu. Jadi motivasi intrinsik dia, jadi kita gali sampai, tapi jangan buat dia menangis. Jangan dia sampai muncul rasa bersalah. Menangis sih boleh, tapi jangan merasa bersalah. Terus-terusan curhat. Iya, jangan curhat, kan merasa bersalah. Jadi jangan nangis, jangan jadi teman. Iya, itu ya. Jadi yakinkan bahwa dia itu sudah dewasa di SMA, berarti dia bisa mengatasi masalahnya dengan sendirinya. Kita ajak dia, kita raih dia, kita rangkul dia mencari solusi atas masalahnya. Begitu. Oh, dia pakai sandal. Jadi kita tidak langsung gitu. Manajer itu kan ngobrol dengan menggunakan apa? Yang ini, Bu. Namanya segitiga restitusi. Jadi untuk bisa menjadikan posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Begitu, kembali lagi ke dalam fitrahnya, sadar atas dirinya sendiri. Gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf ada beberapa gambar yang disensor oleh pihak terkait. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memahami bahwa yang namanya segitiga restitusi itu ada tiga. Ya, kembali lagi satu hal ini yang penting harus disampaikan. Yang pertama bahwa melakukan yang disebut dengan menstabilkan. Jadi begini, Bu, menstabilkan itu menyadarkan bahwa ketika dia salah itu sebetulnya dia itu bisa benar. Jadi dari negatif menjadi positif. Sebetulnya kamu bisa melakukan suatu hal yang baik. Distabilkan dulu. Jadi jangan ujung-ujung. Jadi jangan ujung-ujung langsung diponis. Biarkan dulu, kita stabilkan dulu. Kalau kita capek kan biasanya tidak langsung ditanya oleh orang itu. Biarkan dia duduk dulu. Duduk dengan tenang, kemudian stabilkan segalanya. Dan diyakinkan bahwa dia bisa kembali lebih baik. Yang kedua divalidasi, Bu. Sekali lagi yang kedua divalidasi. Divalidasi itu begini disampaikan.
bahwa kita sebagai manusia bisa salah. Tidak apa-apa, normal untuk melakukan kesalahan itu. Namun tentu saja kita harus tahu alasannya. Jadi kata bahasa agama itu tabayun. Yang kedua itu tabayun, ditanya dulu alasan kenapa dia seperti itu. Kalau yang pertama distabilkan dulu, buat dia itu jadi positif lagi. Jadi jangan dia sudah salah malah dibikin dia merasa bersalah lagi, tapi bangkitkan, distabilkan. Kamu itu tidak apa-apa gitu. Nah, setelah itu kita tanya, kali ini Daci, kenapa melakukan kesalahan itu? Ingin tahu kita, divalidasi. Makanya ada valid, ada non valid. Oh ya, sesuai data. Nah, yang terakhir kita coba menggali potensi dia, suruh dia menyadari dengan dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kita gali, ya. Apa coba? Tapi bukan dari kita. Kita tanya, kalau kamu tidak hadir ke sekolah tepat waktu itu, tadi katanya itu bangunnya kesiangan terus karena main game. Nah, itu kan validasi. Untuk yang terakhir, ya, kita langsung berikan begini. Apa yang akan kamu lakukan nanti biar hal ini tidak terulang lagi? Tanya kepada dia, bukan kita yang ngasih tahu. Jadi bukan ini, nanti kamu udah nggak usah main game lagi. Tidak begitu langsung Pak Ustaz Ucu. Tapi kita tanya sama dia. Makanya meyakinkan dia. Kamu mau apa nanti? Oh ya, Pak, Bu, saya tidak akan bangun lagi kesiaran. Saya tidak akan main games lagi. Nah, itu dia sendiri yang ngomongnya. Itu adalah solusi dari masalahnya. Jadi bukan kita yang langsung begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Ini dianya yang ngomong atas masalah itu. Opa saya, berarti saya Pak harus begini, 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 begitu. Jadi lahir dari dirinya sendiri begitu wajah ini, bukan dari kita. Makanya disebut motivasi intrinsik begitu. Jadi dari dirinya sendiri. Mudah-mudahan mengenai disiplin positif bisa bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri ataupun buat semuanya di sini warga SMA Negeri Situraja Pak Koncara. Mohon maaf segala kesalahan datangnya dari saya secara pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perkenannya dan saya kembalikan ke moderator.